Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, pelaksanaan PPDB tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya di tahun pelajaran 2019-2020 karena pelaksanaan PPDB tahun ini dilaksanakan dalam suasana pandemi COVID-19. Namun walaupun demikian, ya pelaksanaan PPDB harus tetap berlangsung dan harus tetap dilaksanakan. Setidak-tidaknya ada 3 payung hukum yang menjadi acuan di dalam rangka pelaksanaan PPDB tahun 2020 ini. Yang pertama adalah Peraturan Mendikbud nomor 44 ya, tahun 2019 tentang PPDB ya bagi satuan pendidikan dari mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK. Yang kedua, khusus untuk pelaksanaan PPDB SD dan SMP di Kota Tasikmalaya, kita telah memiliki Peraturan Wali Kota Tasikmalaya nomor 5 tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari tahun 2020. Itu yang menjadi acuan kedua. Dan yang ketiga, berdasarkan Permen 44 dan Perwal 5 2020, Dinas Pendidikan telah menerbitkan keputusan tentang petunjuk teknis ya pelaksanaan PPDB di Kota Tasikmalaya yang dituangkan di dalam keputusan Kepala Dinas nomor 119 tahun 2020 ya. Nah, selain ketiga aturan yang kita pedomani ya, kita pun mempedomani dari surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang protokol kebijakan penyelenggaraan pendidikan di era pencegahan COVID-19, di mana pelaksanaan PPDB harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal ya sebelum tahun ajaran baru ya, tetapi ya protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan PPDB yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini adalah yang sedang tren adalah PPDB dari SDMI ke SMP ya. Walaupun secara umum di dalam petunjuk teknis ya keputusan Kepala Dinas itu diatur juga PPDB ke SD, PPDB ke SMP, PPDB untuk PAUD ya, dan PPDB untuk program kesetaraan paket A, B, dan C yang berada di bawah naungan bidang PAUD nih. Tetapi pada kesempatan ini ya saya hanya ingin membahas mengenai mekanisme pelaksanaan PPDB ke SMP dari SD atau MI ya di kota maupun luar kota Tasikmalaya. Perlu diketahui bersama bahwa mekanisme dan jalur PPDB tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun yang lalu ya ada sebagian jalur PPDB yang dilaksanakan melalui offline, artinya diontrog ke sekolah ya, terutama untuk jalur prestasi dan jalur mutasi orang tua siswa ya. Tahun ini ya, melihat kondisi pandemi COVID-19, keseluruhan jalur PPDB dilaksanakan secara daring, secara online, sehingga tidak ada lagi kerumunan siswa SD, MI ke SMP, dan tidak ada lagi kerumunan orang tua yang datang rame-rame ke SMP. Tujuannya adalah apa? Ya, untuk menghindari ya adanya kerumunan secara massal dalam rangka pencegahan COVID-19. Jadi, semua jalur dilaksanakan secara daring. Walaupun kami harus menyesuaikan aplikasi PPDB tahun ini ya dibandingkan dengan tahun yang lalu sehubungan dengan ya semuanya dilaksanakan secara daring. Nah, perlu disampaikan bahwa jalur PPDB ke SMP itu ada 4. Yang pertama adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang datang dari keluarga kurang mampu ya secara ekonomi. Untuk membuktikan bahwa dia datang dari keluarga mampu, itu dibuktikan dengan kepemilikan KIP, PKH, atau kartu miskin lainnya yang dikeluarkan oleh dinas terkait, dalam hal ini dinas sosial. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan pendaftarannya? Ya. Mohon maaf, ya.
karena kakak itu menjadi rujukan, ya, maka pada saat pendaftaran anak yang memilih jalur PPDB melalui jalur afirmasi, pada saat dia mau mendaftar pertama kali tanggal 22 Juni, itu pelaksanaan waktunya, 22 Juni, anak itu tinggal membuka, ya, website PPDB online Kota Tasikmalaya. Ya, dia buka, ya, website PPDB online Kota Tasikmalaya. Nah, ketika di sana ada, dia langsung klik daftar. Nah, pada saat daftar, dia cukup memasukkan NIK, nomor induk kependudukan. Ya, nah, mohon maaf barangkali kepada masyarakat, ya, karena tahun ini tidak ada ujian, jadi tahun ini mendaftar beda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin mendaftar itu melalui nomor ujian anak di SD. Sekarang tidak ada. Oleh karena itu, mengapa kami memanfaatkan NIK, sekaligus juga ada wacana dari Kemendikbud bahwa NISN akan dihapus, sehingga yang akan digunakan nanti adalah data NIK. Maka sejak awal di PPDB kami menggunakan data kependudukan, data NIK. Mudah-mudahan ini adalah istilahnya bagian upaya kita, ya, untuk juga sekaligus membantu masyarakat dalam rangka Dalam rangka pembaharuan data kependudukan, sehingga ketika ada perubahan masyarakat kemudian langsung segera memperbaharuinya. Anak tinggal nanti memilih, saya mau memilih SMPX, tinggal klik SMP-nya. Kemudian anak memilih isinya jalurnya, karena saya adalah pemilik afirmasi, ya, maka kemudian pemilik kartu KIP, pemilik PKH, maka saya langsung dikliknya adalah jalur afirmasi. Nah, seperti itu caranya memilihnya. Nah, sejak anak memilih jalur itu, maka kemudian akan terjadi seleksi. Bagaimana keputusan apakah anak diterima atau tidak? Itu tergantung. Karena seleksinya didasarkan yang pertama, kalau jumlah yang mendaftarnya itu adalah kurang dari 15%, karena kuota afirmasi itu 15% dari daya tampung. Jadi kalau misalnya daya tampungnya 15%, ya, dari 15% itu misalnya ternyatanya adalah 30, ya, maka ketika yang mendaftar itu misalnya ada 20, maka otomatis semuanya diterima. Jadi ketika yang daftarnya ada 20, kuotanya ada 30 dari 15% itu, ya, maka semuanya diterima dari afirmasi, ya. Nah, bagaimana itu sisanya? Sisanya yang tidak terisi itu akan ditambahkan ke jalur zonasi. Nanti seperti itu. Nah, sebaliknya, bagaimana kalau misalnya yang mendaftar melalui jalur afirmasi melebihi daya tampung? Daya tampungnya 15%, 30 orang. Ternyata yang daftar ke sana lebih daripada 30 orang. Nah, maka akan diadakan seleksi. Yang pertama, seleksinya berdasarkan apa? Mengenai kebenaran KIP. Apakah dokumen KIP-nya benar atau tidak? Kalau ternyata semua dokumen KIP-nya benar, ya, maka kemudian akan ditentukan dengan skor zonasi yang paling dekat ke sekolah. Orang Kawalu berhak daftar ke SMP 2, orang KIP. Tetapi ketika dia sama-sama punya KIP dengan orang Tawang, ya, dengan orang pabrik es, maka orang pabrik es yang akan diutamakan. Sebab domisilinya ke SMP 2 lebih dekat, seperti itu. Tetapi bagaimana? Sama-sama dekat jarak zonasinya, maka akan ditentukan dari nilai SKK, nilai kelulusan. Yang 9 mata pelajaran itu si A jumlahnya berapa, si B jumlah berapa, ditentukan dari situ. Kalau bagaimana kalau memang jumlah nilainya sama lagi, itu akan ditentukan dengan waktu siapa yang paling dulu melakukan pendaftaran. Karena pada saat dia mengklik di website PPDB online Kota Tasikmalaya, itu waktunya akan tercatat, ya, sehingga siapa yang paling dulu itu akan menentukan. Oleh karena itu waktu juga akan menentukan. Itu yang pertama, ya. Nah, pelaksanaan untuk PPDB afirmasi itu dilaksanakan lebih dahulu, yaitu tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020. Pengumumannya akan diumumkan itu pada tanggal 28, ya, pada tanggal 28 Juni. Nah, bagaimana kalau kemudian, ya, anak itu istilahnya tidak diterima? Nah, dia bisa kemudian nanti memilih di jalur selanjutnya, yaitu jalur zonasi. Nah, itu adalah jalur yang pertama. Jalur PPDB yang kedua adalah jalur mutasi kedinasan orang tua atau wali. Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tuanya mutasi kedinasan. Maaf, mutasi kedinasan, bukan mutasi domisili. Jadi contoh misalnya ada polisi dari Poltabes Bandung
pindah ke Polresta Kota Tasikmalaya. Otomatis kan, istilahnya dia mutasi secara kedinasan. Nah, lampirkan kepada panitia bahwa istilahnya anak tersebut betul-betul istilahnya orang tuanya pindah. Nah, karena untuk jalur ini ya diperuntukkan bagi orang tua yang mutasi secara kedinasan. Nah, kemudian kuotanya ini 5% dari daya tampung. Jadi kuotanya adalah 5% dari daya tampung. Nah, kemudian pada saat dia mendaftar, sama seperti tadi tata cara pendaftarannya ya. Walaupun barangkali di sini istilahnya apa, nicknya tidak ada di database karena dia mungkin adalah orang luar kota Tasikmalaya ya, tetapi dia bisa mendaftar ya. Kemudian dia wajib mengupload. Yang wajib diupload tetap yang pertama adalah itu surat penugasan dari atasan bahwa ayahnya, orang tuanya mutasi dinas. Yang kedua surat keterangan kelulusan. Yang ketiga tetap kakak itu harus di-scan dan kemudian diupload. Kemudian istilahnya apa? Yang keempat itu harus mengupload surat pernyataan bahwa dokumen itu bukan dokumen palsu. Jadi intinya orang tua harus menyampaikan surat pernyataan bersedia diproses secara hukum jika memasukkan dokumen. Itu sesuai dengan ketentuan. Waktu pendaftarannya sama dengan afirmasi, yaitu 22 Juni sampai dengan 25 Juni. Ya. Mengenai hasilnya apakah dia diterima atau tidak itu bisa dilihat dari hari ke hari. Karena kita akan mengumumkan melalui media daring ini secara online, real time. Ya, real time. Jadi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, bahkan dari menit ke menit, itu bisa dilihat di dalam media ini. Nah, kemudian yang ketiga, jalur yang ketiga ini adalah jalur prestasi. Ya, jalur prestasi ini ada tiga pintu yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik. Ya, yang pertama adalah jalur prestasi kelulusan. Ya, jalur prestasi kelulusan ini diperuntukkan bagi anak-anak yang ingin mendaftar dengan menggunakan nilai kelulusan yang ada di dalam SKK. Seleksinya nanti itu didasarkan kepada nilai, mana yang paling besar ada di atas. Kuotanya untuk orang-orang yang berasal dari domisili kota itu 5% dari daya tampung. Untuk orang-orang yang ada di luar kota itu diberikan kesempatan 3% dari tampung. Mengapa? Boleh jadi ada anak yang sekolahnya di SD Citapen, tetapi dia bukan warga kota Tasikmalaya. Nah, kita beri kesempatan ya untuk mendaftar di SMP di kota Tasikmalaya. Oleh karena itu diberikan kuota 3%. Dia bisa mendaftar melalui jalur prestasi yang pertama, yaitu mengenai apa? Nilai kelulusan. Seleksinya didasarkan kepada nilai. Ya, siapa yang paling tinggi nilainya? Bagaimana kemudian apabila ada nilai yang sama, kita bisa menentukan nanti, ya, berdasarkan siapa yang paling dulu daftar. Ya, seperti itu. Nah, prestasi yang kedua, tapi kemudian dia juga harus tetap mengupload kartu keluarga, surat pernyataan orang tua, surat kelulusan, itu harus tetap diupload pada saat pendaftaran. Nah, kemudian prestasi yang kedua itu adalah prestasi non-akademik. Prestasi non-akademik adalah diperuntukkan bagi peserta didik yang ingin mendaftar dengan memanfaatkan prestasi yang pernah dia raih. Ya. Tetapi prestasinya ini diperoleh sekurang-kurangnya 6 bulan sebelumnya. Jadi yang diperoleh pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni itu tidak dapat dihargai. Nah, yang diperoleh minimal 6 bulan ke belakang. Ya. Apakah prestasi dia di juara olahraga? Apakah dia di lomba kesenian? Apakah dia di lomba puisi? Di lomba keagamaan, qosidah, segala macam? Itu kita hargai. Tapi ada ketentuan. Ketentuannya yang dihargai hanyalah juara 1 tingkat kota atau kabupaten. Ya, baik yang istilahnya diselenggarakan oleh organisasi maupun yang dilaksanakan berjenjang oleh pemerintah melalui Kemdiknas. Ya, seperti OSN, O2SN, FLS2N, ABSD, ya, termasuk juga olimpiade-olimpiade yang lain, termasuk juga olimpiade matematika segala macam bisa. Ya. Nah, kemudian istilahnya apa? Persyaratannya apa? Yang pertama adalah juara 1 kabupaten kota. Jadi yang juara 2 mohon maaf itu tidak diakomodir ya di dalam PPDB melalui jalur ini. Kemudian syarat yang keduanya apa? Perorangan. Jadi apabila ada juara 1 futsal, tentunya ini tidak bisa diakomodir. Karena futsal adalah bergu. Ada sedikit keberuntungan ketika anak sering menjadi juara. Semakin sering anak mendapat juara, itu skornya akan semakin besar. Jika anak misalnya punya sertifikat juara 1 seni, juara 1 olahraga, juara 1 nari, maka ada 3 kejuaraan. Berarti dia dapat 3 kali 10, skor 30.
Jadi berbeda dengan anak yang mendaftar hanya dengan satu piagam. Tentunya seperti itu. Jadi ada keberuntungan. Nah, jadi ini adalah terkait dengan prestasi. Kuotanya kita peruntukkan juga 5% untuk mereka yang mendaftar dari kota Tasikmalaya domisilinya. Kemudian ada 3% dari mereka yang berasal dari luar kota Tasikmalaya. Nah, prestasi yang ketiga, ya, prestasi yang ketiga itu adalah prestasi tahfiz Al-Qur'an. Ini adalah mungkin perbedaan kota Tasikmalaya dengan kabupaten kota yang lain. Karena kita ingin mendukung ya program pemerintah kota Tasikmalaya melalui Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota, yaitu tentang gerakan Maghrib Mengaji. Ya, salah satunya kita menghargai anak-anak SD dan MI yang sudah menghafal Al-Quran 1 juz. Ini dialokasikan 4% dari kuota. Jadi kalau kuota 350, 4%-nya sudah ya sekitar 14 orang barangkali untuk mereka itu. Bagaimana? Nah, mereka harus diseleksi. Tetapi seleksinya tidak perlu datang ke sekolah. Seleksinya nanti mereka ketika mereka mendaftar, saya memilih daftar SMPX, jalurnya adalah prestasi tahfiz, otomatis akan diberitahu silakan hubungi nomor ini untuk kemudian dites. Ditesnya tidak usah datang, tetapi cukup pikol. Ya, cukup pikol atau cukup menggunakan media Zoom atau Webex atau media lain. Ya. Nah, dia akan diuji oleh petugas yang ditugaskan oleh sekolah. Dia betul-betul penguji dan diharapkan menjadi isiannya apa? Ya, penguji tahfiz Quran. Layak. Jadi sebagai penguji yang layak. Seperti itu. Kalau kita ingin membagi, nah, 3 jalur yang pertama, afirmasi yang 15%, mutasi orang tua yang 5%, kemudian prestasi yang 20%, kita namakan itu adalah PPDB non-zonasi. Tetapi, walaupun itu non-zonasi, berbeda dengan tahun yang lalu, tetap dilaksanakan secara daring, mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19. Ya, dan dilaksanakan lebih dulu, yaitu tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 25 Juni tahun 2020. Pertanyaannya, dari 3 itu, boleh nggak memilih ketiga-tiganya? Pada tanggal 22 sampai 25, anak hanya memilih salah satu. Kalau anak memilih afirmasi, kalau dia memilih prestasi, dia tidak bisa memilih afirmasi dan mutasi. Jadi hanya salah satu, memilih salah satu. Pertanyaan kedua, kalau anak sudah diterima di 3 jalur non-zonasi, ya, dia ingin daftar lagi ke sekolah lain, tidak bisa, karena sistem akan menolak. Sistem akan sekaligus menolak. Ketika anak sudah daftar dan dia diterima melalui jalur prestasi, maka sistem akan mengatakan Anda tidak dapat mendaftar kembali karena Anda sudah diterima di SMPX melalui jalur ini. Itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau anak mendaftar di ketiga jalur ini tidak diterima, tidak masuk? Nah, silahkan anak mengambil jalur yang terakhir, yaitu PPDB jalur zonasi, di mana jalur ini dialokasikan dengan kuota minimal 60%. Walaupun di dalam permen itu 50% sekurang-kurangnya, ya melalui Perwalkot kita menetapkan lebih besar, yaitu sekurang-kurangnya 60% adalah untuk PPDB jalur zonasi. Jalur zonasi adalah jalur PPDB yang diperuntukkan untuk semua lulusan SDMI warga kota Tasikmalaya, apakah yang dekat maupun yang jauh. Tetapi lebih bijak apabila orang tua dan peserta didik menyekolahkan anak ke SMP yang terdekat dengan domisili. Karena apa? Semakin jauh domisili ke sekolah yang dituju, ya. Pertanyaannya, boleh nggak orang Kawalu mendaftar ke alun-alun? Boleh. Tetapi semakin jauh, ya, domisili ke sekolah yang dituju, skornya itu akan semakin kecil. Ketika skor zonasinya kecil, berarti nanti ketika di ranking, dia berada pada ya skor yang paling kecil. Berbeda dengan anak yang kemudian apa? Anak pabrik es, anak lengkong, mau ke SMP 3. Tentunya zonasinya itu adalah dekat. Dan dia akan memiliki skor zonasi yang besar. Nanti dari skor zonasi itu di ranking. Seperti itu. Ya. Nah, ada pertanyaan. Bagaimana kalau memang pada saat mereka mengklik nih, nama sudah pada muncul, dia memilih SMPX, kemudian jalur yang dipilih jalur zonasi. Nah, pada hari kedua, dia sudah tergeser. Karena zonasi ini banyak.
Ingat bahwa hasil seleksi zonasi itu real time, dari hari ke hari. Pendaftaran dimulai dari mulai tanggal 29 Juni, pukul 00:15. Nah, pada saat PPDB online berbasis zonasi, anak bisa melihat hasilnya real time, dari jam ke jam. Apakah posisi saya sudah di mana nih? Ketika SMPX, zonasi itu kuotanya tersisa 192. Nah, lihat posisi anak kita di hari pertama berapa. Ketika posisi anak kita masih di atas, mungkin aman. Tetapi pada hari ketiga, ternyata anak kita berada pada posisi sudah melewati 192. Artinya sudah tidak diterima. Apa yang harus kita lakukan? Selama masih ada waktu pendaftaran, karena pendaftaran tadi tanggal 29 sampai tanggal 4. Ya, maka anak bisa langsung mencabut. Buka lagi itu website PPDB Online Kota Tasikmalaya. Dia masukkan nih pilihan itu sekolah yang dituju, segera cabut, ganti dengan sekolah yang kosong. Bagaimana sekarang mencari sekolah yang kosong? Di dalam website itu ada fitur statistik yang menginformasikan sekolah-sekolah yang masih kosong. Lihat dulu di statistik, sekolah mana yang masih kosong sampai dengan hari itu. Nah, dia boleh kemudian mengklik daftar ganti. Dan pada saat itu dia juga bisa nunggu. Apa di sekolah yang kedua pilihannya ini dia masih aman? Kalau ternyata juga tidak aman, silahkan mau beberapa kali dia bisa daftar. Hanya mohon maaf, pada saat tanggal 4 pendaftaran ditutup, website sudah terkunci, anak kita skornya lebih tinggi dari anak tetangga, padahal anak tetangga sudah diterima di sekolah lain. Anak kita yang seharusnya diterima sekolah lain pada saat itu karena apa? Karena memang pada akhirnya apa? Itulah sistem yang bekerja. Ya, bakal terjadi ada anak yang kemudian pada detik-detik terakhir, ya, dia kemudian pada posisi yang kurang diuntungkan. Oleh karena itu, kami himbau kepada peserta didik, kami himbau kepada orang tua, kami himbau juga pada para guru kelas 6 yang membimbing dan membantu anak-anak untuk selalu memantau, karena ini pengumuman secara real time. Ya, jika ditemukan anak yang kemudian pada posisi kurang menguntungkan, segera anak pindahkan ke sekolah yang masih kosong, maksudnya kuotanya. Ya, seperti itu barangkali untuk pelaksanaan PPDB, dan insya Allah pengumuman akan dilaksanakan untuk yang zonasi. Ya, kalau yang non zonasi tadi yang tiga jalur non zonasi itu pengumuman dilaksanakan tanggal 28 Juni, ya, sehingga yang tidak lulus, yang tidak terseleksi dengan itu bisa mendaftar kembali melalui jalur zonasi tanggal 29 sampai tanggal 4, dan untuk yang zonasi itu pengumuman diterimanya adalah tanggal 6 Juli. Ketika anak ingin daftar ulang, anak tinggal buka website, di sana apa? Sudahkah Anda daftar ulang? Maka anak kemudian apa? Anak cukup mengklik saya mau daftar ulang, saya sepakat dengan semua keputusan sekolah termasuk persyaratan akan dikirim setelah nanti anak masuk di sekolah tersebut. Jadi intinya PPDB tahun ini harus dilaksanakan. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apakah sekolah akan dibuka? Dan mengapa PPDB harus tetap dilaksanakan? Seperti pertanyaan yang tadi. Orang tua khawatir. Kami tetap akan mengikuti keputusan pemerintah, ya, tentang kebijakan pendidikan. Hanya perlu diketahui, pemerintah tetap tidak akan merubah tahun pelajaran. Tahun pelajaran 2020-2021 dilaksanakan tanggal 13 Juli. Ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah tanggal 13 Juli anak-anak pada masuk? Kita pun belum memutuskan. Karena kita pun apa? Akan mempedomani surat edaran nomor 15 tahun 2020 mengenai BDR, mengenai pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah. Jadi tahun pelajaran tetap tanggal 13 Juli, ya. Tetapi apakah 13 Juli anak akan masuk atau tidak? Sehubungan dengan banyak pihak termasuk orang tua yang khawatir, ya, dalam kondisi seperti ini. Sebetulnya tidak perlu khawatir karena kami pun sedang melakukan, ya, desain atau melakukan istilahnya desain kurikulum bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran. Boleh jadi proses pembelajaran akan dilaksanakan sepertinya dengan menggunakan PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Barangkali demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan.
terkait dengan mekanisme dan proses PPDB dari SDMI ke SMP di Kota Tasikmalaya mengacu kepada Permen 44 dan Perwal nomor 5 serta petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan ya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa mengedukasi masyarakat. Pesan saya barangkali janganlah orang tua mengejar-ngejar ya sekolah unggul. Tapi saya mengajak, mari jadikan sekolah terdekat rumah kita sebagai sekolah unggul. Ya. Mencari sekolah unggul adalah baik, tetapi lebih baik menjadikan sekolah di sekolah kita menjadi sekolah yang unggul dan unggulan di Kota Tasikmalaya. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.